Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Atta Maulida dengan NIM 250974018 dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur. Pertama, apa itu model infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan merujuk pada rangkaian perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya komunikasi, dan teknologi lainnya yang digunakan untuk mendukung konektivitas, pertukaran data, dan distribusi layanan di dalam suatu jaringan komputer. Ini mencakup semua elemen yang diperlukan untuk memungkinkan perangkat dari dalam jaringan berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Pentingnya infrastruktur jaringan dalam dunia digital. Yang pertama ada konektivitas global, yang kedua akses ke informasi, yang ketiga pertumbuhan bisnis, yang keempat inovasi teknologi, yang kelima keamanan informasi, dan yang keenam ketergantungan aktivitas sehari-hari, yang ketujuh percepatan transformasi digital. Beralih ke perangkat keras atau hardware. Perangkat keras terdiri dari 4 yang dibutuhkan untuk infrastruktur jaringan. Yang pertama adalah server. Server adalah komputer yang dirancang khusus untuk menyediakan layanan sumber daya atau aplikasi kepada pengguna atau perangkat lain di jaringan. Yang kedua ada router. Router adalah sebuah perangkat yang mengarahkan lalu lintas data antara berbagai jaringan. Yang ketiga ada switch. Sebuah switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat di dalam jaringan lokal, biasa disebut dengan LAN. Yang keempat ada firewall. Firewall adalah perangkat yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman yang tidak diinginkan, seperti serangan malware atau akses yang tidak sah. Selanjutnya adalah perangkat lunak yang biasa disebut dengan software. Ada 3. Yang pertama adalah sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah perangkat lunak yang mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan perangkat keras dan perangkat lunak di dalam komputer. Yang kedua ada protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan dan standar komunikasi yang memungkinkan perangkat di jaringan untuk saling berkomunikasi. Sebagai contoh, protokol seperti TCP/IP, UDP, HTTP, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada keamanan jaringan, terbagi menjadi 2, yaitu antivirus dan anti malware. Perangkat lunak antivirus dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus program-program berbahaya seperti virus worm dan trojan horse yang dapat merusak sistem atau merusak data. Keamanan jaringan yang kedua adalah anti malware. Anti malware adalah perangkat lunak yang lebih umum untuk mencakup berbagai jenis program yang dirancang untuk melawan malware secara keseluruhan, termasuk virus, spyware, hardware, dan jenis-jenis ancaman lainnya. Masuk ke jenis media transmisi. Yang pertama ada kabel. Kabel dibagi menjadi 3. Yang pertama fiber optik, menggunakan serat optik untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Fiber optik memiliki kapasitas transmisi yang tinggi, kecepatan transfer data yang cepat, dan keamanan tinggi terhadap interferensi elektromagnetik. Kedua ada twisted pair, terdiri dari sepasang kabel tembaga yang dijalin bersama untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Tersedia dalam 2 kategori utama, yaitu UTP dan STP. Koaksial memiliki inti tembaga yang dikelilingi oleh lapisan isolasi, lapisan konduktor, dan lapisan pelindung. Koaksial dapat mentransmisikan data dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada twisted pair. Kedua ada wireless tanpa kabel, jadi 2, gelombang radio dan juga inframerah. Gelombang radio menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data tanpa kabel fisik. Tentang frekuensi gelombang radio dapat bervariasi dan digunakan untuk berbagai aplikasi. Inframerah menggunakan sinar inframerah untuk mentransmisikan data, mengeluarkan garis pandang langsung antara pengirim dan penerima. Berikut adalah topologi jaringan. Contoh dari topologi jaringan adalah ada topologi star berbentuk seperti ini, yang kiri sendiri terpisah. Yang kedua ada bus, topologi bus. Yang ketiga ada topologi ring. Yang keempat ada topologi mesh. Langkah-langkah keamanan. 1. Firewall. Konfigurasi firewall pemantauan aktivitas, update, dan pemeliharaan.
Yang kedua ada VPN, Virtual Private Network, penggunaan protokol keamanan, autentifikasi pengguna, dan update perangkat lunak VPN. Enkripsi, enkripsi data, pemilihan algoritma enkripsi, dan kunci keamanan. Itu adalah dan selanjutnya kita beralih ke alat manajemen jaringan. Alat manajemen jaringan adalah perangkat lunak atau protokol membantu administrator jaringan dalam memantau, mengelola, dan mengoptimalkan kinerja jaringan. Yang dibagi yang pertama SNMP, Simple Network Management Protocol, yang digunakan untuk mengelola dan memantau perangkat seperti router, switch, server, dan perangkat lainnya. Yang kedua ada monitoring dan logging. Monitoring dan logging melibatkan pemantauan aktivitas dan kinerja jaringan serta penyimpanan catatan atau log terkait kejadian dan aktivitas jaringan. Mungkin itu saja bisa saya bagi.